Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang kebetulan dapat topik 3 yang bertemakan sejarah perkembangan politik pertanahan di Indonesia. Di sini saya sendiri Agus Trifatoni, NIM 096, dan juga ada Mbak Rana Anjia Purwaningsi, NIM 031, dan ada juga Mas Ardi Laksono Sucipto, NIM 099. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Rana. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian politik hukum dan politik hukum agraria. Politik hukum pertahanan adalah kebijakan pemerintah di bidang yang ditujukan untuk peruntukan dan penggunaan penguasa atau pemilik tanah. Peruntukan penggunaan tanah untuk menjamin perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong kegiatan ekonomi melalui pemberlakuan undang-undang pertahanan dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan-peraturan mengenai tanah di Indonesia telah tercantum di dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang memuat tentang pokok-pokok dari hukum tanah nasional Indonesia. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang bertambah begitu pesat setiap tahunnya, maka kebutuhan masyarakat akan tanah juga meningkat. Banyak masyarakat yang menjadikan tanah sebagai investasi karena harga tanah yang makin meningkat. Politik hukum pertahanan akan menjawab pertanyaan tentang tujuan apa yang hendak dicapai, apa yang akan dilakukan terhadap tanah yang ada, serta sarana apa yang akan digunakan. Selanjutnya, agraria. Kata agraria berasal dari istilah agrarius, ager dari bahasa Latin atau agros dari Yunani, aker dari Belanda yang artinya tanah pertanian. Istilah agraria ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai urusan tanah pertanian atau urusan pemilikan tanah. Oke, lanjut ke yang berikutnya, yaitu sejarah politik pertanahan di Indonesia. Dalam konteks kesejarahan, sesungguhnya kita amat beruntung karena perancang Undang-Undang Dasar 45 merupakan Prof. Supomo adalah seorang pakar adat yang benar-benar mengetahui posisi masyarakat adat di Indonesia, dan sehubungan dengan itu mencantumkan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dalam merancang konstitusi yang sedang disusunnya. Tetapi disayangkan bahwa pengakuan tersebut tidak tercantum secara lugas dalam Diktum UUD 1945, tetapi hanya dalam penjelasan pasal 18. Namun, walaupun hanya tercantum dalam penjelasan pasal 18, sikap para founding father tersebut merupakan pendapat original yang harus dirujuk dalam melakukan tafsiran historis terhadap eksistensi dalam hak-hak tradisional masyarakat adat. Dan dikarenakan semua itu karena keadaan yang secara sistematis yang meminggirkan masyarakat hukum adat dan hak-haknya secara umum berlangsung terus sejak tahun 1960 sampai 98. Sewaktu secara bertahap memasuki era reformasi, telah diletakkan kembali landasan hukum untuk pengakuan formal terhadap eksistensi hak tradisional masyarakat adat sebagaimana yang dimanatkan UUD 1945 yang telah diamandemen. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ardi. Perkembangan politik pertahanan di Indonesia. Ketika lengsernya pemerintahan Orde Lama,
Indonesia pun memasuki babak baru masa era pemerintahan yang disebut era reformasi. Pada waktu itu di mana-mana terjadi tuntutan reformasi di segala bidang. Di bidang agraria, reformasi ditandai dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat menerbitkan ketetapan nomor 9 MPR 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, dan keputusan MPR Republik Indonesia nomor 5 MPR 2003 tentang penugasan kepada pimpinan MPR untuk menyampaikan saran atas pelaksanaan putusan MPR oleh Presiden DPR MA BPK. Di era reformasi ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR atau BPN merupakan kementerian yang dibentuk oleh diamanatkan untuk menyelesaikan dan menata permasalahan pertahanan yang ada di Indonesia. Melalui keputusan Presiden Kepres nomor 34 tahun 2003, BPN memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk yang pertama pemberian izin lokasi, yang kedua penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan, yang ketiga penyelesaian sengketa tanah garapan, yang keempat penyelesaian ganti kerugian dan jantuan tanah untuk pembangunan, yang kelima penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah adsenti, yang terakhir penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Ya, kurang lebihnya mohon maaf kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.